Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah kisah. Kisahnya perindu dan pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Impiannya adalah bersama Rasulullah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ia adalah seorang sahabat muda, sahabat mulia yang sangat muda, umurnya 15-16 tahun. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa berkhidmah kepada Nabi, yang suka diperintah oleh Nabi untuk pergi ke tempatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang merintah Nabi untuk ke Sayyidina Umar, dan jika Nabi mempunyai hajat atau keperluan, ialah yang diperintah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman sangat-sangat mencintai Rasulullah. Bahkan di hatinya yang ada hanyalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak senang tidur di rumahnya. Ia senang tidur di saat membuka mata bisa melihat rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhawatirkan ada sesuatu yang akan menimpa Nabi. Apalagi di saat ada isu bahwasanya ada serangan atau ada musuh yang bakal datang, dia tidak pernah tidur malam. Itulah Tha'labah. Pernah ditemukan oleh Rasulullah tidur tidak jauh dari pintunya rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ditanya Rasulullah, Tha'labah, kenapa kau tidur di sini? Ia menjawab, aku khawatir ada sesuatu yang datang kepadamu ya Rasulullah. Ia berpikir menjaga Nabi hingga pada suatu ketika Tha'labah ini sungguh luar biasa. Dia diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat di perjalanannya di kota Madinah, di dalam menjalankan tugas dari Rasulullah, melewati perumahan penduduk di kota Madinah. Dan di saat Tha'labah bin Abdurrahman melewati perkampungan kota Madinah, tiba-tiba melihat satu rumah yang terbuka. Kemudian rumah terbuka itu pas tembus ke arah kamar mandi. Dan kamar mandi pada zaman dahulu belum pakai kayu karena kefakiran yang sangat pada saat itu, sehingga hanya dengan satir kain yang diturunkan. Karena pintu terbuka sehingga tertiup angin, terbukalah itu kain. Dan Tha'labah waktu itu melihat, ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada seorang wanita yang lagi mandi. Ia melihat sekali, kemudian dia melihat kedua kali, dan setelah itu dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim, aku diutus oleh Rasulullah, kenapa aku melihat yang haram? Kemudian beliau menangis. Dan setelah Tha'labah menangis akan kembali kepada Rasulullah, tidak berani. Ia sangat malu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia takut nanti akan turun wahyu lalu mengatakan bahwasanya Tha'labah termasuk golongan orang munafik. Ia menangis. Ia menangis pulang ke rumah. Ia tidak berani, karena kalau pulang ke rumah pasti akan disusul oleh para sahabat Nabi. Akan ke tempatnya Nabi pun tidak berani, karena ia menganggap itu kesalahan besar. Lalu dia menghilang begitu saja. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dekat dengan Tha'labah, hampir setiap saat melihat Tha'labah, baik di waktu sholat atau di luar sholat. Tapi saat ini Tha'labah tidak terlihat di waktu sholat dan di luar waktu sholat. Di waktu sholat yang pertama Nabi Muhammad mengira bahwasanya Tha'labah mungkin keluar kemana. Kemudian sholat yang kedua, di waktu yang ketiga, masuk hari esok, Tha'labah tidak terlihat. Maka Rasulullah bertanya, siapakah ada yang tahu di antara kalian di mana Tha'labah berada? Mereka pun baru tersadar kalau Tha'labah tidak ada. Kami tidak tahu ya Rasulullah, dia itu anak muda, paling juga keluyur ke sana atau pergi ke sana. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, tolong kau cari Tha'labah. Dicari dan dicari tidak ketemu. Lapor lagi kepada Nabi, tidak ketemu ya Rasulullah. Hingga berjalanlah waktu, hari demi hari berganti, hingga pada suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil lagi Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Sudah kau ketemukan Tha'labah? Belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan cari Tha'labah di antara gunung itu dan gunung itu, menunjuk kepada gunung antara kota Madinah dan kota Mekah. Coba kau cari di sana Tha'labah. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi
Kemudian datang ke tempat tersebut tidak menemukan apa-apa, hanya menemukan seorang penggembala yang namanya Zufafah. Lalu bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai penggembala, apakah engkau pernah melihat orang dengan sifat-sifat seperti ini? Umurnya 15-16 tahun, dia model sifatnya seperti ini, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Penggembala kambing tersebut berkata, kami tidak menemukan siapapun kecuali satu orang yang dia tinggal di sela-sela bukit itu. Orangnya adalah orang yang cengeng. Setiap turun ke bawah yang terlihat matanya adalah derai air mata. Sayyidina Umar berkata, Sa'labah yang aku kenal tidak cengeng. Cuman barangkali dia barangkali. Cobalah tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian penggembala tersebut berkata, tunggulah di tempat ini, karena setiap sore Sa'labah itu turun. Biasanya turun ke tempat kami ini. Lalu bukan Sa'labah, pemuda itu turun, biasanya turun ke tempat ini, langsung kami beri susu sampai ia kenyang, kemudian dia pergi lagi. Akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi bersembunyi di balik bebatuan. Sebab kalau tahu itu adalah sahabat Nabi, tentu dia akan kembali lagi ke atas. Setelah turun, Sa'labah memang menoleh ke kiri ke kanan, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dia adalah Sa'labah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak mau terlihat oleh siapapun. Akhirnya telah sampai ke tempatnya penggembala kambing, dikasih susu secukupnya, kemudian setelah itu mau berlari. Di saat bergegas mau berlari dan terlihat di matanya derai air mata, lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi menyambut Sa'labah, dan dia terkaget gemeteran. Siapa engkau? Aku adalah Umar dan aku adalah Salman, diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Aku telah digolongkan sebagai orang munafik. Tidak, jangan lihat aku mau pergi. Lalu ditangkap, jangan pergi wahai Sa'labah, sini aku akan berbicara. Tidak, aku malu dengan Rasulullah, aku takut kalau aku digolongkan kepada orang munafik. Kenapa engkau seperti itu Sa'labah? Karena aku melakukan satu dosa, aku takut, biarkan aku pergi, jangan hiraukan aku. Tidak Sa'labah, engkau harus pergi bersamaku kepada Rasulullah. Tidak, aku tidak berani menghadap kepada Rasulullah. Tidak Sa'labah, ini perintah dari Rasulullah. Benar, Rasulullah tidak mengatakan aku golongan orang munafik. Aku tidak mendengar itu semua. Yang jelas berhari-hari Nabi Muhammad memerintahkan kepadaku agar aku mencarimu, dan sekarang aku sudah menemukanmu. Ayo Sa'labah pulang. Ternyata ini sudah hari yang ke-40 hari. Sa'labah berada di bukit itu 40 hari. Ternyata hanya dengan derai air mata menangisi, menyesali hanya karena melihat perempuan di kamar mandi, dan itu pun hanya sekelebat. Ia menganggap ini sebuah dosa besar. Ini menganggap sebuah kesalahan yang menjadikan dia bakal digolongkan sebagai orang munafik. Kemudian berjalanlah ia dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Lemah lunglai dia. Rupanya itu adalah akhir-akhir daripada kehidupannya Sa'labah. Dia lemah 40 hari hanya minum susu. Tapi dia mau kembali, takut dia ketemu Rasulullah, takut ketemu dengan orang yang dicintainya, takut dimarahi oleh Rasulullah, takut digolongkan orang munafik. Padahal dulu dia rindu ingin bersama Rasulullah di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dia terjerumus dalam dosa melihat perempuan yang lagi mandi. Masya Allah. Kemudian dihantarkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman. Dibawalah ke tempatnya Rasulullah. Rupanya dia tidak langsung ke tempatnya Rasulullah. Ada dua riwayat. Dia tidak kuat karena dia sakitnya parah, akhirnya tinggal di rumahnya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah dalam satu riwayat, ya Rasulullah, kami sudah temukan Sa'labah. Di mana dia? Sa'labah ada di rumahnya dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, engkau yang datang atau Sa'labah dibawa ke sini. Rasulullah menjawab, aku yang akan datang kepadanya. Allah, aku yang akan datang. Kemudian setelah itu Rasulullah datang kepada rumahnya Sa'labah, dan Sa'labah dengar, Sa'labah ngerasa bahasanya hari ini akan didatangi Rasulullah. Ia ketakutan, tangisnya semakin kuat, tangisnya semakin keras. Apalagi di saat mendengar suara Rasulullah, Assalamualaikum ya Sa'labah. Sa'labah gemeteran menjawab, Waalaikumsalam ya Rasulullah. Ia ragu-ragu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah setelah melihat wajah Sa'labah dan mendekat kepada Sa'labah, kemudian kepala Sa'labah yang berbantal kayu atau berbantal gundukan pasir,
Kemudian oleh Rasulullah diangkat ke pahanya Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang matanya kotor telah melihat dosa dari pahamu ya Rasulullah. Ditarik lagi Rasulullah, memaksa untuk turun. Ya Rasulullah, tidak pantas kepalaku yang matanya kotor melihat maksiat ini untuk di atas pangkuanmu ya Rasulullah. Ditarik lagi Rasulullah ya oleh Tha'labah. Kemudian diangkat lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang kotor dengan mata yang maksiat itu ya Allah, ya Rasulullah, dari pangkuanmu. Tidak ya Tha'labah, aku pengen tahu apa sih sebenarnya yang kau inginkan dan apa yang kau lakukan. Ia bercerita sepintas. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, kalau begitu apa yang kau inginkan Tha'labah? Ya Rasulullah, aku ingin pengampunan dari Allah agar aku bisa terus bersanding denganmu. Kemudian apa yang menjadikan kau menangis lalu kamu takut? Aku takut dari siksa Allah, sebab kalau sudah aku di neraka tidak akan bisa ketemu engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan mengampunimu dan Allah akan membebaskanmu dari dosa-dosa dan engkau nanti akan bersamaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Coba wahai para pengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta Nabi tapi tidak sungkan bermaksiat. Ini hanya melihat kain tersingkap, kain tirai di kamar mandi tersingkap, melihat seperti itu dia menyesal dengan penyesalan yang sangat, seolah-olah melakukan dosa gede. Sekarang dosa gede pun dianggap dosa kecil. Ini hanya melihat aurat sekali, dua kali, dalam riwayat marratain, dua kali lihat, melihat lagi sudah dianggap sebagai dosa, dan dia takut dengan dosa seperti itu, tidak pernah ketemu Rasulullah lagi. Allah, lihat, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadikan seseorang takut melakukan kemaksiatan. Begitu sebaliknya, yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau masih gemar melakukan kemaksiatan diragukan. Kita perlu belajar dari sahabat semacam ini. Yuk kita berusaha untuk menghindar dari kemaksiatan. Lihat, kalau kita banyak maksiat, tempat kita bukan di surga, tidak dengan Rasulullah. Bahkan yang masuk surga dari para sahabat Nabi pun ada yang takut. Sebab kalau Nabi Muhammad surganya paling tinggi, lalu surga kami itu surga apa? Masuk surga saja masih ketakutan, takut tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ahli maksiat? Agar lebih ketahuilah Allah Maha Pengampun. Saat ini, detik ini, yuk kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Jangan sampai kita hanya mengaku cinta ke Rasulullah, akan tapi kemaksiatan terus kita lakukan. Mata melihat yang haram, telinga dengar yang haram, mulut mengucapkan yang haram. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah, setelah Tha'labah di pangkuan Nabi Muhammad, setelah diberi kabar gembira bahwasanya dia diampuni oleh Allah, lalu Tha'labah berkata, ya Rasulullah, antara kulit dan dagingku seolah-olah ada semut yang merayap ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, itu artinya kematian akan datang kepadamu ya Tha'labah, bersyahadatlah engkau. Seketika Tha'labah mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Rasulullah merasakan di paha beliau beban yang berat, artinya Tha'labah sudah meninggal, kepalanya di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang memandikan langsung Rasulullah, yang mengkafani Rasulullah, kemudian diantarkan jenazah itu oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ternyata di saat berjalan mengantarkan jenazah, berjalan dengan ujung jemarinya, kalau bahasa Jawa Timur jinjit. Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya, jinjit-jinjit. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tempat luas untukmu, kenapa engkau berjalan seperti itu? Wahai Umar, ketahuilah demi Allah, tempat itu telah dipenuhi malaikat sehingga aku susah untuk berjalan. Allah, dipenuhi malaikat sehingga susah untuk berjalan Rasulullah. Allah, ini berkat kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuahkan seorang hamba takut melakukan kemaksiatan, takut melakukan dosa. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad datang, lihat, Nabi Muhammad datang meletakkan kepalanya di atas pangkuannya. Allah, alangkah indahnya suasana. Sungguh kebahagiaan yang sesungguhnya bagi pecinta Rasulullah. Disolati oleh Rasulullah, dihantarkan oleh Rasulullah, kemudian dihantarkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Baik, koreksi untuk kita semua. Lihat kecintaan kepada Nabi menjadi seorang hamba takut melakukan kemaksiatan. Kalau cinta itu sungguh-sungguh. Wong kita cinta kepada manusia saja selalu menjaga perasaan yang kita cintai agar kita tidak menyakitinya. Bagaimana cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.